Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Admikawati, NIM 170810301281. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal, Gaya Kepemimpinan, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Studi kasus pada PT Rolas Nusantara Medika atau Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Yang pertama, latar belakang. Di era saat ini, yang dapat dibilang merupakan era yang sangat modern dalam dunia persaingan suatu usaha kini kian semakin ketat. Banyak sekali resiko-risiko dan banyak masalah-masalah baru yang semakin terus bermunculan dan akan dihadapi oleh perusahaan-perusahaan untuk bersaing dalam usahanya. Dapat dibilang kian semakin kompleks dan kompetitif. Dengan demikian, setiap organisasi dapat diharapkan agar semaksimal mungkin dapat bersaing dalam semua bidang seperti bidang keuangan, bidang operasi, bidang sumber daya, bahkan pada bidang pelayanannya. Dalam suatu organisasi pasti memiliki suatu aturan-aturan dan pengendalian yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Dalam manajemen, pengendalian merupakan suatu bagian yang terkandung di dalamnya untuk mencapai semua tujuan-tujuan dengan baik dan semua target yang telah direncanakan dalam organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi, pengendalian merupakan salah satu tugas dari seorang manajer. Dengan pengendalian, manajer dapat membantu dalam memeriksa kesalahan-kesalahan dan dapat mengambil tindakan yang korektif, sehingga dapat meminimalkan penyelewengan dari standar dan pencapaian tujuan perusahaan tersebut dengan baik. Dewan Direksi, Manajemen, dan para personil lainnya merancang suatu pengendalian internal dan mempengaruhinya untuk meyakinkan tentang suatu pencapaian perusahaan dalam pelaporan keuangan, efisiensi operasi, kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku. Pengendalian yang baik akan memberikan kontribusi yang baik juga dalam menciptakan suasana kerja sehingga dapat mendorong para karyawan tersebut untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Dalam penaksiran risiko dapat mengevaluasi suatu efektivitas desain dan pengoperasian kebijakan-kebijakan dan prosedur dalam struktur pengendalian internal suatu perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Sebagai peningkatan kinerja oleh seorang karyawan, karena dengan adanya komunikasi, semua para karyawan dapat saling bertukar informasi apa saja yang masih diperlukan dalam pengoperasian perusahaan tersebut. Dengan adanya pemantauan di dalam perusahaan tersebut, maka kedisiplinan akan tercipta. Jika karyawan tidak dipantau, maka bisa jadi karyawan tersebut tidak disiplin dan bisa menyeleweng. Di dalam pengendalian internal yang baik, di suatu perusahaan pasti ada seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab atas segala hal. Seorang pemimpin tersebut harus mempunyai gaya kepemimpinan yang baik agar tercipta suatu kinerja karyawan yang sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Gaya kepemimpinan merupakan suatu kemampuan atau cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mengelola sikap, komunikasi, dan berinteraksi terhadap orang lain untuk mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan seseorang atau bawahannya agar melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan produktivitas para karyawan mempunyai dampak bagus pada kenaikan kinerja dalam perusahaan tersebut. Pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2006 menjelaskan tentang struktur kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember telah mengatur tentang job desk dari masing-masing karyawan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember bertugas untuk mengatur tentang ketenaga kerjaan, baik dari segi keterampilan, profesional, dan lain sebagainya. Pelatihan juga dapat diadakan guna membangun masyarakat untuk siap kerja agar lebih kreatif dan inovatif. Terlebih lagi, banyak masyarakat yang kurang paham mengenai pengembangan produk. Maka diadakannya pelatihan itu sendiri agar menjadikan masyarakat lebih kreatif dan dapat menambahkan pangsa pasar yang lebih luas. Berdasarkan latar belakang
yang saya jelaskan tadi, maka saya tertarik menyusun judul pengaruh pengendalian internal gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang studi kasus pada PT Rolas Nusantara Medica atau Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember pada proposal saya. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Dari latar belakang yang saya jelaskan tadi, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember? Yang kedua, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas kinerja karyawan pada Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember? Dan yang ketiga, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember? Selain rumusan masalah, ada juga tujuan penelitian. Dari latar belakang di atas yang saya jelaskan tadi, terdapat tujuan. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kinerja karyawan pada Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Dan yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Manfaat penelitian. Dari latar belakang yang saya jelaskan tadi, yang pertama, manfaat bagi PT Rolas Nusantara Medica atau Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap karyawan di PT Rolas Nusantara Medica atau Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Bagi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masukan ilmu, pengetahuan, dan dapat mengembangkan teori khususnya di bidang akademik dalam pengendalian internal, gaya kepemimpinan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Bagi peneliti atau bagi saya, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan teori serta pengetahuan tambahan mengenai pengendalian internal, gaya kepemimpinan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Bagi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan dalam kinerja guna untuk mencegah resiko dalam menekankan penyebab-penyebab seperti yang disajikan penulis atau disajikan oleh saya di atas. Sekian dari penjelasan atau presentasi dari proposal saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.